Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Di video ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya, 2024. Meskipun ini udah bulan Februari ya. Ini saya bikin video ini tanggal 6 Februari gitu ya. Meskipun telat, nggak apa-apa, saya ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Dan semoga di tahun yang baru ini, kos-kosan kita, bisnis kos kita itu bisa terus berkembang, rame, okupansinya bagus, profitnya maksimal gitu ya. Nah, teman-teman, saya mohon maaf juga karena udah 3 bulan ini ya, hampir 3 bulan nih saya nggak bikin video dan saya nggak ngurusin YouTube channel saya karena terus terang aja saya lagi ada bisnis yang lain ya. Bukan bisnis sih sebenarnya ya, lagi seneng-senengnya main kripto gitu ya. Nah ini kan apalagi kita udah mau masuk ke bull run ya, pre-bull run gitu. Jadi ya inilah profitnya dari kripto itu lumayan dan ROI-nya jauh lebih besar daripada kos-kosan. Nah untuk kripto nanti saya akan bahas ya di video saya yang lain. Cuma di video ini saya akan memberikan sedikit kisi-kisi ya buat teman-teman yang baru mau memulai bisnis kos atau teman-teman baru mau mengembangkan bikin kos cabang yang kedua, cabang yang ketiga. Saya mau kasih kisi-kisi ya, kira-kira kos-kosan yang seperti apa yang bisa memberikan profit maksimal gitu, yang bisa memberikan ROI maksimal. Kira-kira luas tanahnya berapa, kira-kira luas kamarnya berapa, kira-kira harga renovasinya, harga bangunnya berapa. Nah, teman-teman, silakan simak videonya sampai selesai. Ya, teman-teman, kalau di grup ya, kita kan punya asosiasi namanya Asosiasi Rumah Kos Indonesia atau ARKI. Itu banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan di mana mereka bertanya, kira-kira saya kalau misalnya mau beli kos itu harus beli kos yang baru atau beli kos yang second? Maksudnya baru itu bangun dari awal gitu ya. Saya harus kredit bank atau gimana, DP-nya harus berapa, terus luas kamarnya berapa, terus luas tanahnya berapa, perlu parkiran mobil berapa, parkiran motor berapa, terus harus di dalam gang atau yang harus bisa simpangan mobil, terus harus kasih ruang tamu atau enggak. Nah, masalah ruang tamu ini nanti saya akan bahas di video saya berikutnya, di mana saya akan bahas mengenai pengalaman saya dan teman-teman saya juga ya, cerita-cerita dari teman-teman sharing saya yang punya kos, bahwa ruang tamu itu perlu apa enggak gitu. Nah teman-teman, subscribe dulu ya, jadi nanti nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Meskipun ya sekarang udah jarang upload video ya, tapi saya tetap akan berusaha untuk berikan informasi atau tips-tips ya nanti di video-video yang berikutnya. Nah teman-teman, sekarang saya kasih kisi-kisi dulu ya, kisi-kisi gimana menentukan desain kos atau model kos atau bagaimana kosnya harus kita bangun kalau kita mau mengembangkan bisnis kos gitu. Nah, kalau teman-teman, kalau misalnya sekarang saya mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah ya yang paling banyak pertanyaannya adalah cash atau kredit ya. Kalau teman-teman punya cash, tentu saja saya ngomongnya selalu bilang pasti menguntungkan cash. Kenapa menguntungkan cash? Karena kita nggak perlu bayar bunga bank. Terus kita nggak ada resiko, misalnya kos kita sepi, terus nanti dikejar-kejar angsuran, nggak bisa bayar, nanti kosnya malah disita. Ya, jadi kalau cash itu yang terbaik, tapi memang bisnis kos ini kan adalah bisnis yang padat modal ya. Jadi di mana kita membutuhkan modal yang cukup besar untuk mengakuisisi tanah, membangun, renovasi, itu butuh modal besar. Dan sebagian besar orang nggak punya uang cash, nggak ready cash. Nah, mau nggak mau harus kredit atau cari investor. Ya, jadi itu dulu ya. Yang pertama, cash atau kredit, jawabannya itu. Terus yang kedua, apakah lebih baik akuisisi kos yang sudah jalan atau bangun baru gitu? Kalau saya pribadi, saya lebih seneng akuisisi kos-kosan yang sudah ada ya, jadi bangunannya sudah ada, meskipun bangunannya kurang bagus, terus misalnya belum standar gitu, itu nggak masalah kalau buat saya. Kenapa? Karena untuk renovasi itu biasanya yang pertama biayanya akan lebih murah daripada bangun baru, terus yang kedua biasanya waktunya itu lebih cepat ya. Jadi kalau kita renovasi 3 bulan, 4 bulan udah bisa operasional. Sedangkan kalau kita bangun dari nol, dari tanah kosong, itu paling cepat 8 bulan, bisa sampai setahun, bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman pinginnya cepat ya seperti saya, kita harus ambil yang sudah ready kosnya. Tinggal kita renovasi, kita permanis, kita isi, kita lengkapin sesuai dengan standar yang kita mau. Terus yang masalah yang kedua, kenapa saya suka
ambil kos yang udah jadi. Karena kalau saya kan banyak pakai kredit bank ya. Kalau pakai kredit bank itu dulu ya pakai kredit bank ya. Kalau sekarang saya lagi di blacklist ya. Jadi di blacklist, bukan di blacklist karena saya macet atau apa gitu ya. Karena di BI checking saya itu ada keterangannya sampai sekarang masih bahwa masih dalam status restruk gitu, restruk COVID yang kemarin gitu. Nah jadi sekarang ini saya kalau mau bisnis kos atau beli kos baru itu saya nggak bisa kredit. Kemarin itu dari bulan lalu, 2 bulan terakhir ini ya, saya beli kos 2 biji. Jadi meskipun saya nggak upload video, saya tetap kerja ya, jadi tetap bisnis kos saya tetap jalan. Saya beli dua kos-kosan itu dua-duanya cash gitu, karena ya itu karena kredit saya sekarang lagi nggak bisa jalan gitu karena restruk COVID. Ya jadi kalau misalnya kita beli kembali ke tadi ya, kalau saya pilih yang kos-kosan yang sudah jadi itu karena kalau kita masuk bank nilai appraisalnya itu akan lebih tinggi. Bahkan kita bisa kalau misalnya pas kita dapat yang properti yang murah banget ya, itu kita bisa mendapatkan appraisal yang lebih tinggi dan kita bisa mendapatkan pinjaman dari bank itu justru bahkan bisa lebih tinggi daripada harga beli kita. Itu nggak akan bisa terjadi kalau kita belinya tanah ya. Kalau kita beli tanah, bank akan mengappraisal ya harga tanahnya doang. Yang abu-abu dalam appraisal itu kan bangunan ya. Yang abu-abu itu bangunan. Kalau teman-teman pernah ngecek atau nonton video-video sebelumnya, saya pernah kasih tahu deh appraisal itu seperti apa ya. Teman-teman carilah nanti di playlist ya. Jadi kalau tanah doang otomatis kan kita nggak bisa dalam tanda kutip bermain di bangunan. Padahal di bangunan itu yang bisa kita dalam tanda kutip kita akalin supaya nilainya tinggi. Misalnya kita poles-poles dikit ya, kita poles-poles bangunannya. Biasanya ya kalau di appraisal bank itu akan nanya, ini bangunan terakhir direnovasi tahun berapa. Itu kalau misalnya kita bilang, oh baru renovasi baru setahun lalu atau 2 tahun lalu, itu biasanya nilainya lebih tinggi. Ya jadi itu salah satu cara gimana kita bisa mendapatkan kredit bank dengan nilai appraisal yang tinggi ya, pencairan yang tinggi. Ya jadi kenapa kok suka yang udah jadi saya ya, itu karena saya banyak main uang bank. Sedangkan kalau tanah kita nanti dicairkannya itu kan biasanya kan cuma 70% ya LTV-nya ya, loan to value-nya 70% dari nilai appraisal. Jadi kalau tanahnya kita 1 miliar gitu dicairkan cuma 700 juta. Nah 700 juta itu bisa nggak buat bangun, cukup nggak gitu. Udah gitu kan buat bangun kan perlu waktu lama ya, perlu setahun gitu. Nah selama setahun ini kan angsuran udah jalan. Nah teman-teman ada dana nggak tuh untuk ngangsur selama bangunan itu berlangsung? Ya itu yang apa? Yang kedua ya. Terus yang ketiga, kalau teman-teman mau mendesain kos ya, desain kos itu perlu yang kamarnya luas atau kamarnya kecil, yang cukup untuk ya untuk kasur, lemari kecil, meja kecil, tapi sempit gitu ya, compact gitulah. Nah teman-teman kembali lagi ini harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, kompetisi di sekitarnya, sama target market yang teman-teman tuju. Jadi misal gini, teman-teman di satu kota besar misalnya ya kayak di Jakarta gitu, tanahnya harganya udah mahal. Nah itu biasanya untuk menyiasati harga tanah yang mahal itu supaya kita ROI-nya bagus, balik modalnya lebih cepat, kita biasanya kamarnya kita compact ya, kita lebih kecil. Beda kalau misalnya kayak di daerah tanahnya masih murah gitu, itu biasanya ukuran kamarnya bisa lebih gede, bisa 3x4 atau 3x5 gitu. Kalau di Jakarta 3x3 aja udah sebenarnya udah bagus, karena harga tanah di Jakarta udah mahal. Jadi kembali kalau ditanya perlu ukuran berapa, yaitu kompetisi di sekitarnya. Terus yang kedua target market kita. Yang ketiga, lihat ROI ya, lihat BEP. Kalau misalnya teman-teman dengan kamar yang luas, BEP-nya udah bagus, ROI-nya udah bagus, ya nggak apa-apa pakai yang luas. Berarti kan dapat tanahnya harganya kan murah, dapat akuisisi propertinya itu murah. Tapi kalau teman-teman pingin jual harian ya, ini kalau tips saya, kalau teman-teman pengen jual harian, itu minimal kasurnya itu harus yang double ya. Jadi yang minimal banget itu ukurannya 140. Jadi kalau dipakai 2 orang itu masih bisa. Kalau bisa sih 160 standarnya. Supaya kita bisa jual harian, karena kalau jual harian tuh biasanya rata-rata orang nginep itu berdua gitu. Kalau misalnya single itu biasanya agak susah ya kita kalau jual harian, kecuali kalau mau bulanan sih nggak masalah ya. Jadi teman-teman itu ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat apa lagi nih yang sering ditanyain? Yang sering ditanyain adalah kalau misalnya bangun 4 lantai itu perlu lift apa enggak gitu kan. Menurut saya ya, kalau kos-kosan yang bulanan, menurut saya kalau masih 4 lantai, menurut saya itu nggak perlu lift ya.
karena 4 lantai masih terjangkau lah, naik turun. Dulu aja saya sekolah tuh SD, SMP, SMA itu bangunannya 6 lantai, nggak ada liftnya gitu. Nggak ada masalah ya. Cuma biasanya memang kalau yang di lantai 4 itu memang yang terbatas, yang nginep di sana adalah orang-orang yang masih muda, yang kuat gitu. Kalau yang orang-orang tua biasanya cari yang di lantai-lantai bawah. Nah, terus biasanya di lantai atas itu kalau dapat view itu justru orang suka ya, ada nilai plusnya. Memang untuk naiknya itu perlu effort, tapi sampai di atas dia akan mendapatkan benefit yang tidak didapatkan oleh kamar-kamar di bawahnya. Cuma kalau di atas itu nggak dapat view ya, biasanya kita jual harga yang di lantai 4 itu lebih murah daripada di harga kamar-kamar yang di bawahnya. Terus yang berikutnya, pertanyaan yang sering terjadi lagi adalah berapa sih biaya yang diperlukan untuk membuat satu kamar gitu ya. Menjawabnya susah aja, kadang-kadang kalau di grup itu saya nggak bales ya, saya nggak bales pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena penjelasannya itu susah dan sangat subjektif ya. Kenapa saya bilang sangat subjektif? Karena budget untuk membuat satu kamar itu kan tergantung spesifikasinya. Nah, dari kita spesifikasinya pengen yang mewah atau pengen yang sederhana atau pengen yang biasa-biasa aja, sedang-sedang atau gimana. Kembali lagi kan ke ownernya ya, itu yang bisa memutuskan. Kalau misalnya saya jawab ya, kalau menurut saya ya, saya senangnya yang sedang-sedang aja dan kaitannya selalu sama ROI, kaitannya selalu sama BEP berapa lama. Kalau misalnya kita pingin mewah tapi ROI-nya kecil, BEP-nya lama, ya buat apa gitu. Saya lebih seneng yang kamarnya biasa-biasa aja tapi ROI-nya bisa gede, bisa tinggi. Ya, jadi kalau misalnya ditanya berapa sih budget untuk satu kamar, itu susah sekali jawabnya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cuma kalau dari saya pribadi, saya ancar-ancar paling gampangnya itu harga, ini kalau di Jogja ya, kalau di Jakarta mungkin hitungannya bisa beda. Kalau di Jogja itu satu kamar itu saya hitungannya adalah 100 juta. Jadi misalnya 20 kamar, berarti harganya maksimal modal yang kita keluarkan itu 2 miliar. Itu udah harga tanah, udah harga renovasi atau bangunnya, sama isinya sampai dia siap untuk jualan ya. Jadi 100 juta per kamar. Ya, jadi kalau teman-teman hitung 10 kamar ya 1 miliar kalau bisa harganya maksimal. Kalau 30 kamar ya 3 miliar. Ya itu paling gampangnya sih itu ya, seperti itu saya ngitungnya ya. Cuma kalau memang mau didetailkan lagi, harusnya sih nggak bisa sih asal jebret begitu aja, nggak bisa ya. Itu hitungannya itu banyak sekali yang harus diperhitungkan ya. Terus apalagi nih, wah banyak banget lah pokoknya. Tapi ini sekarang udah kelamaan ya, jadi nanti saya sambung lagi ya teman-teman di video yang lain. Saya kumpulin dulu ya pertanyaan-pertanyaannya yang di grup Arki itu. Kalau misalnya saya udah terkumpul banyak, nanti saya jawabnya di video ini aja, karena lebih gampang daripada saya ngetik gitu, buang-buang waktu dan males, dan mata juga nih sayang gitu ya, terlalu sering ngeliat handphone gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!